Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa kembali bertemu di kegiatan rutin webinar Sang Pengajar bekerja sama dengan Guru Inovatif Jawa Tengah. Hari ini hari yang sangat spesial karena di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang luar biasa. Kalau biasanya kita menghadirkan narasumber dari Jawa, nah hari ini spesial ya. Setelah sebelumnya kita menghadirkan Pak Mansur dari Microsoft Innovative Educator Fellow. Hari ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah spesial. Beliau adalah Master Trainer Microsoft yang saat ini sedang sibuk di Training of Trainer, Guru Inovatif Microsoft 2020. Beliau juga inisiator Maluku Belajar, sebuah komunitas di Maluku sana yang luar biasa, tidak kenal lelah belajar segala sesuatu yang mau bermanfaat bagi dunia pendidikan pada khususnya. Saya sapa Pak Yandri Suyono, mohon berkenan menyalakan mikrofonnya Pak Yandri. Assalamualaikum Pak Yandri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, terima kasih sudah diundang. Baik, Pak Yandri, luar biasa. Ini salah satu fitur Microsoft Teams, Bapak Ibu yang ditunjukkan Pak Yandri ya, bisa berganti background ya. Bapak Ibu yang saat ini menggunakan laptop juga bisa menggunakan efek background dengan klik titik 3 di layar Bapak Ibu. Nanti pilih show background. Pak Yandri, mohon maaf, sambil kami pantau dulu kehadiran peserta, mohon konfirmasi apa di sekitar Pak Yandri ada suara selain Pak Yandri, di belakangnya Pak Yandri. Iya nih ada apa namanya yang lagi kerja di samping rumah. Oh begitu. Kira-kira begitu ya. Tetangga. Oke, makasih Pak Yandri. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita akan mengangkat satu tema yang bisa jadi sesuatu yang baru ya, baru saja kita ketahui, dan sebatas yang saya ketahui juga ada satu fitur yang baru kita kenal dan saat ini sedang booming, yaitu adalah Power Automate. Dengan Power Automate ini nanti kemudian kita akan dimudahkan berbagai kerja kita karena proses otomasi yang dilakukan oleh sistem, yang dikerjakan oleh aplikasi yang bernama Power Automate ini. Artinya Bapak Ibu, semua pekerjaan yang selama ini kita lakukan secara manual, sekarang kita bisa merasa lebih ringan bekerjanya karena ada Power Automate yang akan mampu melakukan pekerjaan kita secara otomatis. Sehingga otomatis akan memudahkan segala kerja yang selama ini kita kerjakan satu persatu ataupun secara manual. Kembali kami sampaikan di tengah kita sudah hadir narasumber Pak Yandri Suyono. Beliau Master Trainer Microsoft sekaligus inisiator Maluku Belajar. Lebih detail tentang beliau nanti kami haturkan sepenuhnya Pak Yandri untuk memperkenalkan diri. Ini mayoritas teman-teman kami di Sahabat Pengajar dan rekan-rekan guru inovatif Jateng ya. Otomatis mayoritas dari Jawa Tengah begitu Pak Yandri, walaupun publikasi kami sebar secara umum juga, sehingga mohon nanti berkenan untuk bisa menyampaikan dengan mudah ya, sehingga teman-teman yang mungkin baru mengenal pertama Power Automate ini, sedangkan Pak Yandri sudah kita kenal banyak sekali melakukan trial and error ya, nanti bisa diceritakan apa saja yang sudah dilakukan, termasuk aplikasi real yang mungkin bisa implementasi real maksudnya yang bisa dilakukan teman-teman dengan aplikasi ini. Tidak pantas kiranya Pak Yandri kalau saya kemudian memberikan pengantar cukup panjang, waktu sepenuhnya Pak Yandri kami haturkan, monggo untuk bisa memaparkan materi dan nanti diatur sendiri saja sambil kita selang-seling diskusi dulu sampai maksimal nanti jam 14.30 mungkin ya, karena nanti kita sudah mendekati adzan kalau di waktu ini. Monggo Pak Yandri. Oke, terima kasih Pak Agus. Wah, ini kesempatan yang luar biasa bisa bergabung di Sang Pengajar. Terima kasih sudah dipercaya. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya ini saya khawatir nanti ekspektasinya terlalu tinggi begitu. Jadi
saya ingin menekankan bahwa Power Automate ini saya bukan mendapat pelatihan khusus atau apa gitu tentang Power Automate, tidak. Saya benar-benar otodidak, jadi belajar dari kebutuhan. Nah, jadi ya eh, jangan nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau apa yang sekiranya saya tidak bisa jawab, ya mohon dimaafkan gitu. Karena banyak keterbatasan yang saya miliki dan memang yang saya lakukan bukan dari mempelajari otomatnya, tapi dari saya butuh sesuatu, saya butuh begini begini begini. Nah, itu searching dan ternyata otomat adalah solusinya. Jadi mohon tapi boleh lah nanti kita tanya jawab sharing, hanya jikalau ada yang tidak bisa saya jawab ya mohon maaf gitu, karena saya bukan eh, di bidang ini gitu. Cuma saya ingin berbagi karena memang benar seperti kata Pak Agus tadi bahwa ini belum belum apa se viral misalnya Forms, Microsoft Forms atau Teams. Nah, itu kan sudah lazim gitu. Tapi kalau untuk Power Automate ini ternyata ada gitu, dan ini di Office 365, di A1 pun ada gratis, hanya belum disosialisasikan gitu. Banyak yang belum tahu. Nah, ini mungkin salah satu ikhtiar kita semua untuk mensosialisasikan. Dan jika di antara Bapak Ibu sekalian ada yang sudah terbiasa juga menggunakan Power Automate atau mungkin sudah pernah mengikuti pelatihannya, ya silakan nanti kita bolehlah ikut berbagi juga gitu. Ini saya langsung saja ya. Jadi Bapak Ibu begini, yang saya ingin contohkan kali ini itu adalah misalnya Bapak Ibu ingin membuat mengirimkan sertifikat, misalnya sertifikat PDF gitu kan ya, yang biasanya diminta, karena kan kalau Word nanti bisa diedit, jadi ngirimnya PDF, kemudian sudah ada template Word-nya dan punya data di Excel. Nah, mungkin ini sudah Bapak Ibu juga pernah lihat ada video-video yang membuatnya, cuman kali ini nanti di akhir itu saya ingin memberikan yang lebih interaktif. Jadi Bapak Ibu sudah memiliki datanya si A, si B, si C yang akan dikirimi sertifikat gitu kan ya. Tapi yang akan dikirim harus ini dulu, ngisi data dulu, misalnya masing-masing punya identitas gitu, apa nomor registrasi gitu atau apalah gitu ya. Dari nomornya jadi dia mengisi sebuah form dulu, nomornya sekian. Nah, baru nanti setelah nomornya di input baru nanti akan dikirim ke dia. Jadi tidak langsung dikirim ke semua. Nah, karena bisa dicek gitu ya dari platform lain maupun di Power Automate sendiri, ketika kita mengirim misalnya sampai 1000 gitu, itu dia akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk meng-create filenya, PDF-kannya, meng-convert ke PDF, kemudian mengirimkannya, itu kan butuh waktu. Ini 1000 kan. Apalagi kalau file tersebut adalah gambar, itu berarti dia masih butuh waktu lagi. Nah, untuk menghindari yang seperti itu akan lebih interaktif kalau ya tidak bersamaan, jadi tidak sekali kirim ke semua, tapi yang mau dikirimi dia ngisi form, ketik nomornya, nah nanti akan dibaca oleh sistem kita, oh nomor sekian, datanya segini, nah ini baru dikirim. Nah, itu mungkin akan lebih tidak membuat dari kita selaku pembuatnya tidak menunggu terlalu lama, dan dari pihak peserta juga dia ya ketika dia mengirimkan kodenya baru dia menunggu gitu, jadi tidak harus tiba-tiba nanti ada di emailnya, mungkin dia tidak terlalu aktif di email atau apa, jadi kurang persiapan. Nah, ini menurut saya trik yang bagus gitu, kalau
dia harus mengirimkan dulu kodenya misalnya. Ini akan saya coba ya Bapak Ibu. Kalau saya senangnya Bapak Ibu kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan gitu langsung. Tapi ini terserah nanti dengan Pak Agus dari ya panitia nanti teknisnya mau seperti apa. Dan Office 365 saya Bapak Ibu, saya akan coba pertama begini. Saya ingin buat satu folder dulu, tempat di mana semuanya akan saya kerjakan gitu ya. Oke, saya akan buat satu folder misalnya namanya sertifikat. Saya create dulu. Jadi akan saya masukkan begitu data di sini ada salah satu file Excel dulu. Saya buat file Excel. Misalnya datanya itu adalah misal apa ya? Oh ini ID dulu atau registrasi ID ya ID. Jangan ID deh. Kode registrasi misalnya. Kode nomor anggota. Anggota kemudian nama lengkap. Kemudian email dan predikat. Di ini misalnya ada sertifikat nantinya yang berisi ini nama, email, predikat amat baik atau apa begitulah. Ya ini nanti ini ya Bapak Ibu apa namanya? Saya tidak membuat sertifikat yang benar-benar sertifikat nantinya, hanya sekedar contoh. Di sini misalnya 1001 3 saja ya, 3 saja. Di sini saya buat kemudian Pak Agus dan yang terakhir sang pengajar. Misalnya seperti itu. Ini saya buat ketiga-tiganya di email saya ya. Saya akan buat di Gmail. Satu di Gmail, kemudian ini misalnya di ya Gmail lagi deh. Ini saya sudah siapkan soalnya di dan yang ketiga ini di Office 365 Outlook. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya buat, saya kurang nyaman kalau ada yang biru-biru begini. Jadi kemudian saya buat di sini misalnya amat baik, amat baik gitu ya. Mohon maaf Pak Agus, saya buat baik saja. Atau mau saya buat kurang saja ya Pak? Jangan deh, buat baik. Ya, saya bercanda Pak. Ini kemudian Bapak Ibu, untuk dikenal oleh Power Automate, ini saya buat menjadi tabel. Jadi nanti dia akan membaca tabelnya. Ini saya akan buat dia sebagai tabel. Ininya sih biasanya dibuat jadi namanya tuh ini apa? Di sini nggak kelihatan ya. Namanya biasanya table 1, table 1 gitu. Ini kalau ada tambahan nanti bisa begitu. Nah dari sini saya akan buat template-nya dulu. Ini saya namakan misalnya bukan data sertifikat. Oke, ini saya buka sertifikat ini Bapak Ibu misalnya saya ini ya tidak sebentar. Yang kita punya kan di sini nomor anggota.
kemudian nama lengkap, kemudian email. Nah, mungkin email tidak bolehlah dimasukkan saja. Kemudian predikat. Jadi ini misal ini sebuah sertifikat gitu ya. Misal ini adalah sertifikat. Misal seperti itu, ini adalah sertifikat kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini akan saya simpan, misalnya saya simpan dengan nama apa ya? Di sini aja deh. Di dalam dokumen ya di sini. Ya boleh sertifikat docs misalnya. Ini akan untuk bisa dikenali sebagai pembeda gitu, dia perlu dijadikan plain text. Ini kan bukan plain text sepertinya karena diminta untuk dirubah menjadi plain text dulu. Adanya di tab developer ini Bapak Ibu, nanti tinggal nah ini plain text, ini rich text yang kita pilih yang plain text ini juga. Jadi nanti dia bisa langsung mengenali, oh yang plain textnya tuh ini misalnya. Ini kita rubah dulu dia jadi plain text. Dia akan dikenali oleh Power Automate-nya. Nanti kemudian saya pikir ini cukup ya, Bapak Ibu. Misalnya ini dia di sini. Seperti itu. Ini saya save kembali. Saya akan upload ke ini bisa langsung nggak ya? Saya belum coba. Halo Pak Agus. Ya, gimana Pak? Mungkin apakah jaringan saya yang pengaruh untuk penjelasan dari Pak Yandri itu jauh lebih cepat daripada untuk tampilan di laptop? Oh begitu. Di kami sama Pak sudah sesuai Pak Ahmad Agung Fahruri. Mungkin koneksi di tempat Pak Ahmad Agung Fahruri. Di layar saya suara Pak Yandri sudah sesuai dengan tampilannya. Lebih lanjut. Oke, jadi Bapak Ibu ini sudah jaringan saya. Terima kasih. Ya Pak, mungkin seperti itu Pak. Nah ini ya Bapak Ibu, ini saya sudah punya data sertifikat. Saya ada pakai nomor anggota di sini. Nomor anggota ini nanti akan saya gunakan untuk saya menggunakan nomor ya, karena biar mudah di track sama vertical lookup di Excel itu biasanya kan ada ya vertical lookupnya. Nah, akan saya gunakan menggunakan nomor anggota. Jadi nanti pada tahap kedua itu nanti kita akan meminta mereka memasukkan nomornya. Nah ini Bapak Ibu, saya sudah punya di ini juga sertifikatnya juga saya sudah punya di sini ya seperti ini. Nah selanjutnya kita akan mengotomasinya. Jadi saya Power Automate, Bapak Ibu kita sekarang ke Power Automate-nya. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa, saya sudah mulai tegang nih soalnya ini juga saya baru mendalami. Di sini Bapak Ibu, kalau kita pilih create, jadi Power Automate ini ya benar untuk mengotomasi pekerjaan kita. Baik itu ada triggernya, ada yang pemicunya maupun tidak ada pemicunya, nanti kita buat trigger sendiri itu bisa. Nah, kali ini kan kita tidak ada pemicunya nih, kita sudah punya datanya. Datanya tuh di data sertifikat. Nah, saya sudah punya data, terus mau dibuat otomasinya. Nah, mulainya kapan? Nah, ini kita bisa membuat sendiri. Nah, di sini ada beberapa pilihan, Bapak Ibu. Pilihan pertama nih automated flow, jadi ada triggernya. Ada suatu kejadian yang men-trigger proses kita, flow kita. Nah, kalau ini
ini kita yang manual membuat triggernya. Jadi ada beberapa pilihan. Ini juga sebenarnya mirip-mirip seperti ini, tapi dia tidak perlu kita manual karena dia terschedule. Ya walaupun sama ini mirip juga, tapi kan kita manual tuh kita klik, oke, kirim, baru kirim. Nah ini seperti itu juga, tidak ada trigger yang lainnya, tapi dia diwaktukan yang seperti manual ini, tapi diwaktukan. Jadi ketika waktu segini dia akan mulai, segini dia akan mulai. Flow ini saya belum pernah coba, business process flow juga saya belum pernah coba. Yang akan kita gunakan kali ini adalah instant flow. Jadi kita akan buat manual, triggernya itu akan kita buat manual. Manualnya seperti apa? Ini saya coba buat dulu. Sertifikat 01 misal. Kita akan buat secara manual dulu dia. Nah, ini manualnya apa? Kita akan pergunakan. Tadi ada beberapa pilihan ya, bisa juga Pak dari Power Apps. Jadi nanti kita, ya itu nanti deh kita bahas yang ini aja dulu. Nah ini saya manualnya, inputnya itu saya pakai tombol yes or no. Nah ini kalau di handphone, di Power Automate nanti ada beberapa, misalnya kita sudah punya beberapa flow gitu, nanti akan muncul flow. Untuk flow ini ada tombol besarnya gitu. Nah ini kita kalau klik yes, nanti dia akan melakukan otomasi seperti yang kita harapkan. Jadi saya akan menggunakan ini. Lebih simple karena cuma butuh klik, dia nanti akan terkirim. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini sudah ada nih, ketika kita klik dia akan mengirim. Nah, apa yang mau dikirim? Kita akan bermula dari data sertifikat ya. Oh iya, sebentar. Sebentar saya coba. Sorry, ini tidak saya persiapkan lebih dulu. Harusnya saya persiapkan. Jadi maksud saya begini Bapak Ibu. Ini nanti ada, oke apa ya, gede. Misalnya ini ada, kita punya apa ya, dari Excel. Dari Excel gitu. Excel, nanti kita akan ke, ini kan kita punya file Excel. Nah, dari Excel kita akan ke template-nya, ke file doc yang template sertifikatnya. Dari sini, ini nanti kita buat file. Kita akan buat file dulu yang sebagai hasil. Jadi kita akan buat file dari Excel, kan ada 3 baris tadi. Baris pertama dibuatin filenya, baris kedua dibuatin filenya, baris ketiga dibuatin. Tapi ini karena flow, jadi tidak perlu ada beberapa file begitu, tidak perlu. Jadi cukup pakai satu. Dia akan memproses satu persatu. Nanti kita akan lihat seperti apa. Kemudian dari file, ini nanti kan jadi sebuah file Word ya. Dari sebuah file Word. Nah ini dari sini kita akan rubah dia menjadi PDF. Kita akan jadikan dia PDF. Dari PDF, ini nanti kita akan kirim email. Nah, emailnya yang mana? Emailnya kita sesuaikan dengan yang data awal di Excel. Akan seperti itu kira-kira yang akan kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, ini kalau misalnya saya sudah punya Excel, kita akan ambil dulu ini filenya yang mana. Kita list row present in a table. Jadi kita cari dulu tabel yang mana yang digunakan. Tabelnya itu, ini lokasinya ada di OneDrive. Kemudian tadi saya simpan di
foldernya adalah folder sertifikat. Ya, ini data Excel, data sertifikat kayaknya Bapak Ibu. Tabelnya yang mana? Tabelnya tabel 1, kebetulan karena hanya ada satu tabel tadi yang kita buat. Jadi mudah. Nah, dari sini kita sudah dapat oh tabel ini yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya di situ ada 3 baris. Kita mau dia mengambil satu persatu. Nah, itu masih di Excel juga. Ada di sini pilihan get a row. Jadi dia akan mengambil baris per baris. Nah, baris per baris yang mana nih? Ya sama, masih seperti tadi. Lokasinya, terus di OneDrive, kemudian filenya yang mana? Masih file sertifikat di data sertifikat. Kemudian tabelnya yang mana? Tabel 1. Nah, selanjutnya key column. Key column ini kita pakai nomor anggota saja ya. Jadi kata kuncinya ini sangat disarankan yang unik, yang unik. Nah, ini nomor anggota tuh yang mana nomor anggota ya. Ini. Nah, jadi ketika karena ada beberapa baris, maka dia apply to each. Jadi ini per masing-masing nantinya. Ketika baris pertama dia prosesnya seperti ini dulu, nanti dia proses lagi apply to each lagi untuk apply lagi untuk baris kedua, prosesnya yang di sini dan seterusnya. Jadi setelah dia mengambil sebuah baris, apa yang dia lakukan? Nah, kalau dari gambar kita ini kan kita akan menggunakan template ya. Template, jadi itu ada namanya di sini, kita lihat di Word online ini. Nah, ini Bapak Ibu, ada populate Microsoft Word template. Jadi kita akan menggunakan template-nya. Jadi setelah kita mendapatkan data, kemudian kita akan mencocokkan dengan template-nya kita. Template-nya tuh ada di mana? Masih di folder yang sama. Saya belum pernah nyoba itu di folder yang berbeda ya Bapak Ibu, tapi harusnya tidak masalah. Harusnya tidak masalah, karena yang penting bisa dia data ada di mana lokasinya. Saya belum coba sih, cuman menurut saya tidak akan bermasalah. Ya, sertifikat ya namanya tadi ya, template-nya ya. Kita akan cek dulu, ini benar nggak ya? Oh iya benar, sertifikat. Ya cuma satu. Nah, di sini, di sertifikat ini kan tadi Bapak Ibu bisa cek ini yang walaupun ada di sini ada 4-nya, walaupun di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, tapi yang terbaca oleh dia adalah yang sudah dirubah teksnya menjadi plain text. Jadi nomor anggota, nama lengkap, email, predikat. Ini dia nih. Nah, ini kita mau cocokkan nih predikatnya mana nih? Ya Bapak Ibu saya yakin sudah paham karena terbiasa dengan mail merge di Office offline ya. Predikat yang mana? Ya predikat ya predikat. Nomor anggota yang mana? Nomor anggota. Nah, di sini kita lanjut dulu aja. Jadi ini dia ambil dari get a row. Jadi per masing-masing baris di sini kan ada juga nih dengan item yang sama tapi list rows present in a table. Ini asumsi saya yang dia ambil ini berdasarkan kalau ini berdasarkan get yang sesuai nih. Jadi ini, nah dari sini dia ambil satu, nah kita sesuaikan juga, mending ambilnya yang itu, jangan mengambil yang list row present in a table. Ini berarti yang di atas, takutnya nanti salah ngambil gitu. Karena ada beberapa baris, ternyata dia ngambilnya baris ketiga, padahal ini kita maunya baris ke-1. Itu ini saya sih asumsi saya seperti itu. Email yang mana? Ya email juga, kita ngambil email, nama lengkap, di nama lengkap. Nah setelah ini Bapak Ibu, ini kan udah matching nih ya, sudah match antara Excel kita sama sertifikatnya. Nah setelah itu kan berarti kita akan membuat satu file. Jadi kita create a file. Kita akan buat file hasil template-nya tadi dulu, biar nanti mana dia? Nah, create file. Biar nanti yang dia baca file yang sudah terbentuk itu.
Nah, kita mau simpan di mana filenya? Tinggal pilih saja Bapak Ibu. Misalnya saya pilih masih di folder sertifikat. Oh, ya betul. Berarti kita di folder kita pilihnya ini. Jadi dia akan masuk di folder sertifikat. Kemudian namanya apa? Nah, ini kita namakan. Misalnya sertifikat 01 docs. Jadi ini nanti akan menjadi file dokumen. Ya, seperti itu. Kontennya apa ya? Kontennya web lah. Jadi ini akan kita membentuk satu file sendiri dulu. Nah, ini kita save dulu deh, save dulu, kemudian kita jalanin dulu. Soalnya kenapa? Ini prosesnya cepat ini Bapak Ibu. Kalau misalnya kita lanjut buat sampai selesai, sampai dapat email gitu. Ini nanti akan warn apa istilahnya gagal di sini nanti. Nanti akan gagal di sini. Ini akan gagal dia di bagian sini. Karena apa? Ketika dia membentuk, bukan di sini nih, di sininya yang gagal. Ketika dia mau membuat Word, filenya belum kebentuk, saking cepatnya dia. Ini dia sudah proses di sini membuat file, langsung kebentuk ke Word. Lah ini filenya belum jadi, dia masih membentuk. Nah, jadi kita buat dulu filenya, kita save dulu ini flow-nya, kemudian kita uji coba. Ya intinya buat biar ada dulu filenya gitu. Nah, cara uji cobanya, yang dibutuhkan untuk sign in nanti akan dia sign in dulu, tapi ini karena satu akun berarti langsung. Nah ini Bapak Ibu, ini tombolnya. Jadi triggernya ini adalah ini. Yes. Kemudian saya run. Oke. Nanti kita lihat semoga berhasil Bapak Ibu ya. Semoga berhasil. Semoga Bapak Ibu membaca bismillah tadi ya. Nah, filenya sudah terbentuk ya. Sertifikat 01 ya yang terbentuk ya. Filenya terbentuk tapi dia masih membaca per masing-masing baris. Jadi dia lakukan yang baris pertama, dia lakukan baris kedua, dia lakukan lagi baris ketiga. Walaupun filenya sudah terbentuk. Nah, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah berhasil nih. Ini kalau saya buka, ini data yang ketiga. Sang pengajar. Nah, sang pengajar. Data yang ketiga, data terakhir yang dia proses. Oke. Ini kita lanjut Bapak Ibu. Jadi semoga ini ya, file Word-nya sudah jadi. Nah, file Word-nya ini kita PDF-kan. Nah, Bapak Ibu, ini kan kita masih dalam satu ini ya. Jadi ini per masing-masing baris. Jadi dia kerjanya per masing-masing baris dulu. Nah, ini saya edit kembali. Nah, ini masih apply to each nih. Jadi setelah create file, dia akan lanjutkan dulu. Kita akan lanjutkan ke dari file ini ke PDF. Nah, PDF ini apa? Masih di Word. Ini nanti ada convert Word document to PDF. Yang mana nih? Yang mana filenya? Filenya ada di sini. Dokumen OneDrive, kemudian ada di folder sertifikat. Filenya file yang sertifikat dong ya. Ini yang sudah jadi file doc tadi, yang sudah ada sudah matching sama apa namanya Excel-nya. Nah seperti itu, ini sudah jadi PDF. Nah dari PDF kita kirim ke email, tambah lagi. Jadi ini dia kerjanya per baris. Ini apply to each masing-masing baris. Karena tadi kita get a row. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kemudian email ya, email berarti kita cari di sini email. Nah send an email V2. Ini ada perbedaannya V2, V3 dan sebagainya gitu. Kita pakai yang Outlook. Nah, cuman saya belum apa namanya? Ada sih bedanya yang V2, V3 itu apa gitu, cuman saya baca sekilas saja sudahlah. Nggak penting juga gitu. Nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya atau ingin mencari tahu, saya
Ini kan langsung searching saja. Emailnya yang mana nih? Emailnya. Nah, ini kita email kan kita mau dynamic ya, maksudnya tergantung dianya ngisinya apa gitu. Nah, ini kita kan sesuai email yang masuk misalnya. Nah, ini nanti kita coba deh. Ini saya bukan pakai ini ya, Bapak Ibu. Kita akan coba nanti. Ini suges pertamanya ini, tapi kalau menurut saya baiknya tuh menggunakan email yang di bawah get row. Jadi sesuai email yang di sini. Nah, nanti kita akan lihat apakah dia bermasalah atau tidak. Subjeknya apa? Misalnya sertifikat sang pengajar. Ini sertifikat Anda misalnya. Nah, yang penting di sini Bapak Ibu. Kita akan attach nama filenya apa? Misalnya sertifikat. Saya pakai sini aja. Sertifikat sang pengajar, tapi jangan lupa ekstensinya .pdf. Karena kalau tidak ya nanti yang terkirim ya sertifikat sang pengajar, dia tidak membaca sebagai suatu PDF. Nah, ini apa? Ini adalah konten PDF-nya. Jadi sang pengajar ini adalah hasil PDF tadi, dokumen. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini tambahan, ya jangan dibuat important lah, ini normal atau low. Ini kan ada biasanya ya, Bapak Ibu, di email Bapak Ibu kan muncul tuh kayak gini. Ini kelihatan penting atau tidak, important apa tidak, itu nanti akan kelihatan di Bapak. Nah, seperti ini kan, ini important kayak gitu ya. Start, ya ini kita nanti tidak usah important lah. Maksudnya seperti itu, yang normal-normal saja. Ini saya save. Saya save Bapak Ibu. Ya sudah. Bapak Ibu mohon sama-sama berdoa, kita akan coba. Ini 3 aja ya. 3. Pertama ke rianris@gmail.com, admin ADM Maluku Belajar, dan Yandri. Ya, alamatnya tidak salah. Ini saya sudah siapkan. Ini rianris@gmail.com, ini ADM Maluku Belajar, dan ini outlook saya yandri@malukubelajar.org. Kita coba Bapak Ibu. Semoga tidak ada masalah. Saya save lagi deh sekali lagi. Oke, ini saya akan ini bisa menggunakan yang tadi, tapi kita buat yang baru juga nggak apa-apa. Ini kan saya belum ada filenya, sudah ada filenya juga sih, nggak apa-apa deh. Kita buat baru biar kelihatan gitu. Perlu yes or no-nya tadi, ya atau tidaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak tahu ini kenapa jadi lambat. Oke, info. Oke. Kita lihat prosesnya sudah sampai di mana. Jadi ini 0 second ya, iyalah 0 second. Hanya dalam waktu 2 detik. Dia sudah mengambil datanya di Excel online. Selanjutnya dia akan memproses masing-masing. Nanti kita akan coba lihat, semoga ada yang terkirim masuk ke sini. Belum. Ini 739 ya, berarti harusnya 740. Oke, Bapak Ibu, kita akan lihat sertifikat sang pengajar.
Nah, ini sertifikat Anda. Kita akan lihat sertifikat ini di rianrisgmail.com. Nah, rianrisgmail.com, Rianris Ahmad Baik. Oke, betul ya. Sesuai. Kita akan coba cek di ini masih berputar-putar. Nah, ini juga sudah ada. Ini yang ketiga sepertinya. Sang pengajarnya amat baik. Nah, ini yang kedua nih. Ini kayaknya Pak Agus ngambek nih dibilang baik. Jadi lama email saya jadi belum selesai muter. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Dua sukses ya, harusnya sih sukses ketiga-tiganya ya. Sudah ada. Nah, Bapak Ibu sebenarnya ini ya. Bentar, kita edit dulu. Ya, Agus Bianto baik. Oke. Sip. Jadi semua ini beres berarti masalah pertama beres. Nah, ini Bapak Ibu ini isinya ini bisa ya, sertifikat sang pengajar mau ditambahkan misalnya dengan nama lengkap. Jadi nanti muncul di sini sertifikat sang pengajar. Misalnya yang pertama Yandris Yono, Agus Bianto. Di sini juga nama filenya kita bisa sertifikat sang pengajar. Jadi nanti ada sertifikat sang pengajar yandri.pdf. Itu bisa, jadi lebih dynamic dia. Nah, ini sangat mungkin. Dan di body emailnya juga, ini ya misalnya mau nambah gambar, apa semua itu kan bisa. Karena kita bisa rubah dia menjadi bentuk HTML. Nah, nanti tinggal kode HTML-nya kita tambahkan di dalamnya. Saya biasanya begini kalau di Maluku Belajar dan pelatihan, undangannya saya pakai gambar. Jadi ada logo, biar keren dikit gitu lah. Atau ngasih link itu boleh. Bapak Ibu nanti bisa bereksperimen. Tapi untuk awal, saya tidak pakai dulu ya. Saya khawatir juga nanti ternyata tidak terkirim. Nyari-nyari lagi nih. Ya oke Bapak Ibu, ini sudah nih. Ini sudah. Nah sekarang, saya ingin buat yang baru. Yang lebih interaktif. Atau mungkin ada pertanyaan dulu ya Pak Agus? Seperti apa kira-kira? Baik Pak Yandri, luar biasa paparan dari Pak Yandri, Bapak Ibu, dan sudah langsung dipraktekkan, didemokan, dan kita bisa lihat hasilnya pekerjaan pengiriman sertifikat melalui beberapa platform email gitu ya Pak Yandri, tadi sudah terbukti bisa terkirim. Kami pantau di menu chatting ada pertanyaan dari Bapak Husnul Hadi, Pak Yandri menanyakan, Pak Yandri ini bisa ya untuk pengumuman kenaikan kelas misalnya? Monggo Pak Yandri. Oh, bisa banget Pak, bisa banget. Ya prosesnya kalau kurang lebih sama seperti itu ya bisa. Jadi misalnya sudah ada kenaikan kelas ya Pak ya. Tadi ya. Kenaikan kelas misalnya lulus, tidak lulus atau apa, atau undangan naik, dulu naik. Atau ya naik tidak naik misalnya, atau siswa ya mungkin ya, nama kelas NIS. Jadi tinggal disesuaikan saja di sini Pak. Salah sebentar, saya salah buka. Tinggal disesuaikan saja di sini, misalnya di data sertifikatnya Bapak bisa buat sepanjang-panjangnya sesuai kebutuhan. Yang penting semua kolom dan barisnya dijadikan dalam tabel. Jadi dia terbaca. Dia yang mau dikerjain ini adalah tabel 1 kayak gitu. Kira-kira begitu Pak. Berarti customize-nya dilakukan di template-nya sertifikat, atau nanti kalau kelulusan atau kenaikan kelas di template-nya ya Pak Yandri? Ya, di sini juga nanti disesuaikan dengan apa yang mau ditampilkan. Kan kalau data mungkin banyak datanya, tapi tidak semua ditampilkan juga boleh. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah punya banyak data nih, tapi hanya ingin menampilkan naik atau tidak naik. Misalnya di sini ada nilai semua, ya biarin aja. Tapi ketika di sertifikatnya nanti bisa dipilih. Yang mau ditampilkan mungkin hanya nama, kemudian kelasnya,
terus naik atau tidak naik, begitu saja mungkin. Jadi selesai, tanda tangan di bawah wali kelas. Ya, jadi data-data nilai tidak perlu dicantumkan. Nanti ini tinggal di mapping aja nanti. Oke, begitu Bapak Ibu terjawab. Artinya Bapak Ibu bisa melakukan customize di template sertifikatnya begitu sesuai keinginan, baik kenaikan kelas atau pengumuman kelulusan begitu ya, atau undangan. Atau kalau di Word seperti mail merge itu ya Pak Yandri ya. Template-nya kita Iya, siapkan dulu, nanti isinya yang berubah-ubah sesuai data Excel. Begitu Bapak Ibu tadi menjawab pertanyaan dari Pak Husnul Hadi. Kemudian beberapa peserta menanyakan daftar hadir. Bapak Ibu ini nanti daftar hadir otomatis ya kami rekam melalui attendance list Microsoft Teams. Bu Feti, Mbak Feti Marhayuni, untuk rekaman insya Allah nanti setelah kami proses Mbak Feti kami publish di channel YouTube Sang Pengajar. Bapak Ibu yang ingin mengikuti rekaman webinar sebelumnya juga bisa cek di channel YouTube Sang Pengajar. Kemudian ada pertanyaan atau permintaan dari Pak Apria Ishak. Boleh nggak dibagi flow-nya, screenshot-nya juga, karena jaringan hari ini tidak mendukung. Atau mungkin diarahkan ke rekaman hari ini juga ya Pak, yang hari ini tidak bisa mengikuti dengan baik karena koneksi, Pak Yandri ya. iya boleh. Atau mungkin kalau saya menangkap Pak Yandri mungkin bisa diperjelas dasar dari semua ini tadi adalah penentuan flow-nya dulu ya Pak ya. Ya alurnya ya sesuai namanya flow. Jadi benar-benar kita harus memikirkan alurnya sih, yang nanti mau kemana, dan sebenarnya Bapak Ibu ada template sih ya, tapi saya nggak tahu kalau untuk yang seperti ini ada atau tidak. Jadi mungkin kita bisa mencoba dari template-nya dulu. Ini kan ada beberapa template. Sebentar, saya save dulu. Ini kan ada beberapa template Bapak Ibu. Jadi mau mengenal terlebih dahulu ini apa gitu ya Bapak Ibu. Kalau saya kemarin begitu, jadi nyari-nyari dulu nih, belajar dari template yang sudah ada. Saya nggak tahu tadi template bisa di-share nggak ya? Kemungkinan bisa, nanti akan saya ini kan deh. Misalnya Bapak Ibu pengen ngapain? Dari forms menjadi Excel misalnya. Forms ke Excel. Excel itu 1L atau 2L? Satu ya. Nanti di sini kita akan lihat. Nggak ada malah. Bentar. Forms Excel gitu coba. Improve, track. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa cek kira-kira. Nah ini, when Microsoft Forms submitted, create document using themselves. Oh ini masih harus, ini jadi dokumen dia, bukan jadi Excel. Ya kira-kira begitulah. Atau misalnya dari forms jadi email misalnya. Forms kemudian email. Nah nanti di sini, nah ini send form responses for approval bukan. Nah ini form processing to email. Jadi dari form nanti diproses ke email dan SharePoint. Nah ini mungkin nanti SharePoint-nya bisa kita delete gitu kan. Send an email to responder when respond. Nah ini yang bisa cocok nih. Saya coba ya, send an email to responder when. Nah jadi dari Microsoft Forms nanti akan kemudian di sini kita akan coba lihat deh ini seperti apa dia. Biasa ini dulu, kemudian kita continue. Nah, jadi ini Bapak Ibu, dia ketika ada form yang disubmit, kemudian dia mengambil detail submitnya, apa saja detailnya. Dari detail yang ada, kemudian di sini ada dua kondisi nih. Jika cocok. Jadi misalnya nanti ini kita bisa atur lah. Misalnya namanya tidak kosong gitu. It's not equal atau it's not. Pokoknya nanti bisa disesuaikan. Kalau iya, dia akan mengirim email. Nah ini bisa dihilangkan sih, bisa langsung ke sini misalnya. Nanti Bapak Ibu bisa hapus, bisa delete. Misalnya ini nggak perlu nih. Tapi belum ada juga ya, ini close bisa. Nggak bisa. Ini karena dia memilih condition, jadi if yes
if yes, if no gitu. Jadi nanti bisa dihapus, kita ambil ininya aja langsung send an email. Ini bisa juga nih. Ini body respondernya. Dan nanti kita bisa pelajari lah algoritmanya, seperti flow-nya itu seperti apa, sehingga bisa membuat yang seperti ini, ada form, dia langsung mengirim email. Ini bisa kita inikan. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan pelatihan buat formulir pendaftaran gitu, jadi ketika dia mengirim email, mendaftar, submit, nanti email masuk dari sini, karena kita sudah mengotomasi. Dia selesai mengirim, selesai submit, nanti ada email yang masuk ke akunnya, tanda bahwa datanya sudah diterima. Nah, nanti Bapak Ibu bisa oprek lah, bisa pelajari flow dari template-template yang sudah ada. Kira-kira begitu. Berarti flow ini sebenarnya sudah tersedia ya Pak Yandri, kita tinggal memilih sesuai yang kita butuhkan. Betul ya Pak Yandri ya? Ya, kalau pas ada enak, jadi kita bisa langsung, jadi dicari dulu aja, ya bisa langsung pakai atau diedit-edit dikit bisa. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya Bapak Ibu bisa buat sendiri juga flow-nya. Nah, kan kebayang tuh kira-kira ini nanti begini. Nah, tinggal dicari saja. Misalnya seperti ini. Ini saya punya forms ya. Sudah, berarti nanti Bapak Ibu tinggal klik contoh ya. Saya automate begini. Ini interaktif misalnya, sertifikat interaktif. Ini saya akan pakai trigger ya. Jadi ketika a new response submitted, nah nanti kan akan muncul seperti ini. Nah terus apa yang kalau dari form ini dia nanti saya maunya dia ada, ini langsung kita masuk ke berikutnya, berarti ada forms tersubmit. Dan ini saya mau dia mengisi Excel saya dulu. Nah, kenapa harus mengisi Excel saya? Saya di sini pengen buat begini Bapak Ibu. Ini kan data sertifikat ya. Saya akan tambah satu sheet begitu. Saya buat misalnya ini adalah apa enaknya ya? ID. Ini penting, ini berdasarkan ini sih. ID penting, kemudian saya pakai nomor nomor anggota tadi ya, nomor anggota. Saya pakai nama yang lain biar nanti kelihatan bedanya. Kode registrasi misalnya, walaupun ini adalah nomor anggota. Kemudian nama, nah ini nanti sama nih. Tapi di sini kan nama lengkap, saya akan buat menjadi nama saja biar beda. Email di sini saya akan mengganti menjadi emailnya gitu. Kemudian predikat, saya akan ganti di sini nilainya misalnya. Ketika dia mengisi, jadi saya maunya begini, ketika dia mengisi kode registrasinya, ini saya pindah di ini. Biasanya agak bermasalah ya, tapi nggak tahu dia benar apa nggak bermasalah. Katanya harus di sebelah. Jadi kode reg-nya ini biar aman katanya di sebelah kiri gitu. Jadi ketika dia mengisi kode registrasi, nanti dia akan melihat data di sini sehingga nama, email, nilai itu nanti terisi. Nah, dari sini baru dia akan mengirim sesuai data yang ada di sini. Saya maunya begitu, ya mungkin kalau ada yang cara lain yang lebih simpel ya silakan Bapak Ibu. Jadi dari forms itu nanti akan dia mengisi ke Excel. Kemudian dari Excel itu berarti nanti dia akan ke template. Ini lanjut sama kayak tadi, berarti cuma interaktif aja, terus jadi create file, jadi file. Dari file ini nanti, ini kan filenya berarti file doc ya, ini jadi PDF,
Dari PDF itu nanti kirim email. Sama lah mirip-mirip, cuma lebih interaktif. Kayak gitu. Saya maunya seperti ini nanti. Nah, sudah kita berarti buat juga begitu. Ini kan saya punya nih, ini misalnya kode reg-nya begini, nama ini misalnya 101 ya. 101 misalnya. Berarti ini kan sama dengan VLOOKUP ini. Kita lihat dia dari tabel yang ini. Tabel yang ini, tapi ini jangan lupa Bapak Ibu di di freeze. Biasanya saya pakai F4 sih. Pakai F4. Ini nanti terfreeze, jadi dia tidak bergerak walaupun barisnya bertambah. Kemudian karena nama lengkap dia ada di kolom kedua, berarti saya 2. Nah, jadi seperti nanti muncul secara demikian juga untuk yang email. Dia VLOOKUP nilai ini, kemudian tabelnya yang mana? Tabelnya yang ini sama. Jangan lupa untuk di freeze. Kemudian email berarti ketiga. Dan seterusnya gitu. Nilainya di sini juga sama dengan VLOOKUP. Ini kita pakai disit, kemudian kita pilih dia. Ini kolom keempat ya, kolom D berarti kolom keempat. Oke, jadi amat baik. Ya, saya pikir ini Bapak Ibu sudah bukan masalah. ID ini nanti kita akan menggunakan ID dari, kan tiap kali kita buat form itu pasti ada ID-nya ya. ID, submission time, start time sama completed time, sama apalagi nama, email itu kan ada. Nah ini kita kan buat ID ini kenapa harus ada? Saya pengennya dia membaca berdasarkan ID. Ini dia kalau ini Bapak Ibu banyak yang bekerja secara banyak yang menginput file, menginput formnya, itu kan berarti nanti ada beberapa, misal dalam satu waktu bersamaan klik submit bersama-sama. Tapi kan tetap dia akan bisa membaca ID-nya. ID 1, ID 2, ID 3, misalnya kalau ada 3 orang yang bersamaan. Nah ini kan datanya berbeda-beda. Nah saya maunya dia membacanya berdasarkan ID-nya. Jadi ini menurut saya ini penting. Ini saya tidak tahu apakah benar apa tidak, tapi kalau dalam logika saya ini dia harus tahu key value-nya itu. Jadi kita jangan menggunakan key value-nya sebagai kode reg karena bisa jadi nanti kan double. Dia ngisi 1001 nanti beberapa menit kemudian mungkin dia ngisi lagi 1001, takutnya nanti terbacanya berbeda. Apalagi jika Bapak Ibu membuat formnya itu ada email sendiri lagi gitu. Jadi bukan menggunakan email yang ini, tapi minta dikirim ke email yang baru. Nah ini bisa. Jadi kita tambahkan email baru, misalnya di sini email baru. Jadi ini email yang dia minta request-nya kemana misalnya. Tapi ini nanti deh. Kita coba yang ini dulu. Jadi ini penting. Kemudian jangan lupa kita jadikan dia sebagai tabel. Jadikan tabel. Nah ini sudah. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ini nanti akan kita coba ya. Saya akan mengedit flow-nya. Ini form. Oh ini belum dibuat formnya. Saya buat form dulu Bapak Ibu. Saya buat formnya dulu. Misalnya nama formnya adalah. Wah ini berarti harus ada ini nih. Oh enggak, coba kita coba. Ini adalah seperti interaktif. Sertifikat interaktif. Misalnya yang kita minta hanya nama saja. Nanti Bapak Ibu bisa bereksperimen. Misalnya hanya bukan nama, nomor. Kode anggota. Seperti itu, atau NIS atau apalah kan ya Bapak Ibu. Tapi jangan lupa kalau berdasarkan NIS ini sepemahaman saya itu data yang begini kalau mau di VLOOKUP ini harus urut dari yang kecil ke besar. Jadi
berikutnya ininya juga Bapak Ibu sebaiknya diurut. Jadi ketika dia membaca tidak kayaknya nggak bisa dari bolak-balik tuh. Dia membacanya urut, dia carinya dari atas ke bawah. Jadi ini harus urut gitu, entah dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Tadi mana? Ini ya forms. Jadi kita akan kode anggota ini berupa angka ya. Jadi saya batasi dia angka. Nggak wajib juga sih sebenarnya. Walaupun bisa. Anyone with the link can respond. Nah ini akan kita coba. Misal begitu. Jadi ini misalnya isi kode anggota untuk menerima sertifikat. Cek email Anda. Misal seperti itu, kita akan coba Bapak Ibu. Ini nama formnya sertifikat interaktif. Saya akan pick dia, semoga sudah ada. Oh, sudah ada sertifikat interaktif. Oke, selanjutnya. Jadi kalau sudah ada formnya, kita ambil segala data yang disubmit. Nah, ini. Get response details. Dari mana? Dari sertifikat interaktif. Uniknya, nah saya pakai ID. Sudah ada satu. Selanjutnya adalah akan dimasukkan ke Excel. Jadi ketika ini berarti nanti kita akan menambahkan baris baru di Excel kan ya. Jadi data yang diterima itu kita akan tambahkan dia ke Excel. Oke, kalau gitu kita cari Excel. Kita akan lihat apa yang bisa dia tawarkan ke kita. Saya mau menambahkan baris baru. Create. Nah, ini ada add a row into a table. Nah, kita lihat. Table yang mana? Ini ada di OneDrive Business, di OneDrive. Kemudian filenya yang mana nih? Ada di sertifikat. Di data sertifikat, benar Bapak Ibu. Tapi tabelnya yang mana? Tabelnya tabel kedua, iya kan? Tabelnya tabel kedua. Kalau tabel pertama itu yang data awal, ini tabel kedua yang kosong. Saya mau dia tambahkan di sini. Oke. Nah, di sini sudah ada nih. Kolom-kolomnya sudah ada. Tapi kan tidak semua ya. Kita kan hanya mengisi ini saja. Kode reknya saja. Nah, ini yang kita isi kode rek, kode anggota. Yang lainnya responders email, submission time itu tidak. Oh, sama ID. ID-nya ini adalah ini list response notification response ID. Jadi ini saya pikir ini wajib ini. Oke. Kemudian ya ini nanti akan otomatis terisi. Next step. Nah, ketika dia sudah, nanti kan akan terisi ini, kemudian datanya akan diambil. Template-nya akan diambil. Nah, datanya akan diambil menjadi template. Berarti kita pakai Word PDF tadi ya, Word Populate. Word Online Populate. Nah, dari data yang ada kita ambil dia. Di OneDrive Business, library-nya di OneDrive. Filenya yang mana nih? Ingat Bapak Ibu, filenya file yang template-nya ya. Berarti yang di sertifikat, bukan sertifikat 01 ya. Semoga saya benar. Nah, ini kan ada predikat bla bla bla. Predikatnya yang ambil yang mana? Jadi saya maunya dari tabel yang sudah dibuat ini. Predikatnya nilainya ya. Nilainya. Nomor anggota kode rek. Emailnya, nama lengkap, nama. Begitu ya Bapak Ibu, semoga. Saya pastikan dulu deh. Ya, emailnya, nilainya. Ya, nilainya itu amat baik. Nilainya itu predikat maksudnya. Oke, ini sudah. Kemudian,
kita jadikan dia file. Nah, ini next step, kita jadikan dia file. Jadi create file. Create file. Nah, kita buat file baru, tapi tidak usah yang baru. Kita sudah punya tadi. Kita sudah punya tadi di sertifikat. Nama filenya apa? Kita pakai yang sudah ada saja. Tadi nama filenya apa ya? Sertifikat 01. Coba kita lihat dulu. Ya benar, sertifikat 01 nama filenya. Aduh, ini sama modelnya sama ini. Tapi ini ya, bukan yang tadi ya. Sertifikat 0, ini huruf besar, huruf kecil ya. Huruf besar S-nya. Kita buat yang itu aja, jadi tidak perlu menunggu lagi, langsung 01 doc. Jangan lupa ekstensinya Bapak Ibu. Kemudian file kontennya berupa apa? Berupa Microsoft Word dokumen. Oke, beres. Kalau sudah, nah, jadikan dia PDF. Berarti berikutnya adalah kita PDF. Apa? Word jadi PDF gitu. Sudah ada nih biasanya. Word online, convert jadi PDF. PDF-nya nah ini PDF-nya sebenarnya bisa loh Bapak Ibu kalau memang Bapak Ibu pengen buat file PDF-nya juga. Nanti, tapi saya belum pernah coba. Nanti kita kalau ada waktu ya kita coba aja. Jadi selain dia mengirim, dia bisa membuatkan sertifikatnya juga gitu. Waduh, ini mana ya? Ini misalnya. Ini dijadikan PDF. Ya, benar ya. Oke, setelah jadi PDF, kemudian kita kirim email. Kita kirim email. Send an email. Send an email ke siapa? Ini kita biar lebih dinamis kita pakai row. Nah, sesuai yang di row-nya, sesuai emailnya berarti. Ini tidak ada pilihan lainnya. Tidak ada pilihan lain. Emailnya, kemudian subjeknya itu sertifikat Anda. Ini misalnya sertifikat Anda. Kita ya, saya pikir ini Bapak Ibu sudah ini ya, sertifikat PDF. Bentuknya PDF dokumen. Ini ya normal saja lah. Kita save Bapak Ibu. Bismillah, semoga lancar. Kira-kira seperti ini. Jadi tidak perlu, ya memang tidak perlu ya apa yang tadi itu each dia mengulang untuk tiap barisnya kan tidak perlu, karena ini ketika ada baris yang terbaca, ada yang tertambah, nanti dia akan akan melakukan ini ya terus. Nanti kita sudah save, kita akan coba. Oke, tes. Kita akan tes Bapak Ibu. Pak Agus, sampai jam berapa kita, Pak? Pak Yandri, bisa dilanjutkan dulu. Setelah ini nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab sekitar 30-40 menit. Oke, Pak Yandri. Ya, ini to see it work now, submit a new response. Jadi kita harus men-submit dulu formnya. Ini saya coba preview. Misal 1001. Saya mulai dari 1003. Submit. Ya, dia sudah Semoga tidak ada masalah, Bapak Ibu. Oh, failed. Entah kenapa nih, kita akan lihat.
fieldnya di mana? Di sini cannot be null or empty. Subjeknya ada tapi kepadanya nggak ada ya. Dia belum terbaca. Ini kalau saya, nah ini kalau ada masalah kayak gini nih baru. Oke, ini kalau saya ulang, biasanya berhasil. Kita lihat di data ini harusnya sudah ada nih, yandri@maluku-belajar.org. Ini harusnya berhasil. Oh, masih tetap. Parameter itu cannot be. Parameternya. Oke, kita akan edit. Parameternya bermasalah. Ada yang Sertifikat kosong Anda. nih. Iya, ini emailnya sudah terisi padahal. Kita akan coba emailnya. Oke, ini harusnya sudah ini. Nah, kita save dulu deh. Oke, kita coba lagi pakai data yang sebelumnya. Sebentar. Berarti dia tidak membaca ini sebagai I see. Ini Bapak Ibu salah satu contoh dia jadikan ini ada proses yang terlambat ketika dia mengisi 103 ini tidak langsung, masih ada proses, dia menunggu dulu sebelum VLOOKUP-nya jalan. Artinya dia lebih cepat daripada VLOOKUP-nya berjalan. Nah, ini bisa kita atasi dengan kita tambahkan email deh. Ini email yang diminta gitu. Email yang diminta ini kan emailnya ya. Nah, ini kita ganti email pengiriman misalnya. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa, email pengiriman. Jadi Bapak Ibu, di sini kita minta di formnya ini, kita minta email untuk pengiriman. Jadi ini email saja. Nanti kita tambahkan di sini biar lebih rapi gitu kan ya. Subtitle. Masukkan email untuk pengiriman sertifikat misalnya. Seperti itu. Tapi ini bukan angka, ya kan ya? Ya, bukan angka. Oke, kita cukupkan. Nah, berarti di sini harus kita edit dulu. Kita edit, add a row-nya berarti kita harus tambahkan. Di sini belum ada emailnya. Ini caranya. Coba kita buka ulang saja. OneDrive for Business. OneDrive. Biar refresh maksudnya ini Bapak Ibu. Sertifikat, data sertifikat. Saya hapus dulu. Tabel 2. Oke, sudah ada email pengiriman. Jadi, yang diisi adalah kode reg-nya. Oh, di sini malah belum ya? Di sini malah belum. Oke, ini saya save dulu saja. Kita keluar. Ini belum refresh Bapak Ibu. Ini sudah ini. Ini saya edit.
Saya edit kembali. Add a row. Nah, ini kode req-nya kita ambil. Ya, sudah ada email. Benar ya email ya? Kemudian nama ini sudah, ini ID-nya kita ambil dari ID. Kemudian email pengirimannya kita ambil dari ya yang ini. Answer to the question above ya ini. Oke, selanjutnya di sini ini tetap sama create a file tapi send emailnya. Emailnya ini kita bukan ambil yang ini karena dia terlambat memproses. Kita ambilnya dari add arrow ya. Kita ambil dari email pengiriman. Ininya tetap ya, ini masih boleh seperti itu. Kita save. Nah, kita save. Kita tes. Kita buat yang baru saja ya. Kita buat yang baru. Saya coba masukkan review. Kita coba 1002. Kirimnya ke, ada yang mau mencoba? Mungkin Pak Agus mau mencoba emailnya Pak, tapi nanti nggak bisa dicontoh, dilihatin ya. Pakai email saya dulu deh. Iya, pakai emailnya Pak Randri saja, biar bisa di display. Iya Pak. Submit, bismillah, semoga lancar. Saya lihat di sini aja deh. Oke, sudah masuk Bapak Ibu. Sertifikat Anda isinya adalah 1002. Loh, kok cuma ini yang masuk? Wah, berarti lambat ya. Nah, ini masalahnya Bapak Ibu. Bagaimana ya? Dia berarti harus di-delay. Terkirim sih terkirim Bapak Ibu, cuman dia telat. Harus nunggu dulu nih. Bagaimana ya? Sabar. Atau jangan-jangan ini salah. Pak Yandri, berarti tadi proses generate sertifikatnya lebih lambat dari pengirimannya ya Pak ya? Generate sertifikatnya lebih lambat dari proses pengirimannya, lebih cepat terkirim duluan, padahal isinya belum penuh, atau bagaimana? Nah, ini kan dia dari sini sih, dari awal. Ketika ini malah lebih cepat ini Pak. Sampai ke sini dia sudah siap, tapi ternyata data di Excel-nya ya, di Excel-nya template-nya sudah nih. Tapi data di Excel-nya yang ini, yang VLOOKUP-nya itu telat. Belum membaca VLOOKUP ya? VLOOKUP belum terbaca. Bentar, jangan-jangan ini ada yang salah nih. Oh ya, ini ada yang salah, sebentar, ini salah nih. Ini belum pakai freeze-nya itu VLOOKUP. Ini kemudian tabelnya yang ini tapi belum di freeze tadi. Oke, di kolom ke email, kolom ketiga berarti. Nah, kolom keempat ya, salah saya. Nah, ini Bapak Ibu, ID-nya ya benar. Kita akan coba lakukan ulang ya Bapak Ibu. Nah, semoga ini oke, sudah save. Kita akan coba lagi. Langsung aja deh. Kita akan coba submit another response. Misalnya 1001. Saya akan kirim ke kasih deh Gmail misalnya. Ini harus dicoba yang di luar ini kan ya. Di luar apa? Di luar Microsoft, ngetes kalian.
ya. Nah, ini muncul nih. Sertifikat Anda sudah berhasil. Aduh, masih ya. Jangan ada yang salah lagi nih. Mohon maaf Bapak Ibu. Niatnya sih baik, interaktif, tapi ternyata sebentar kita coba ini dulu. Pakai data yang sama. Kita tes. Kita lihat outputnya Riandre sertifikat. Ini berarti masalahnya di convertnya ya, berarti benar. Add a row, dia populate di sini 1001 sertifikat. Nah ini dia masih belum menganggap ini. Hanya 1001-nya sudah terbaca, yang ininya masih belum terbaca sama dia. Berarti masih butuh waktu. Kita apain ya Bapak Ibu? Ada yang bisa mengusulkan kira-kira untuk menunggu waktunya? Jadi setelah dia mengisi, kemudian ininya dia harus menunggu dulu. Ketika sudah populate, pertanyaan dulu deh Pak, sambil saya mikirin ini Pak, biar menunda waktunya. Oke Pak Yandri, ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan dari Pak Nur Irfak, apakah triggernya bisa running otomatis? Semisal kita ambil data tabel dari respon Office Form, tadi sudah dipraktekkan ya Pak? Yang sedang Ya, dipraktekkan sudah. ini. Ya, itu bisa dilihat Pak Nur Irfak di template sudah ada bagaimana kita mengambil data itu dari isian form Office. Kemudian pertanyaan tentang link persensi, Bu, tidak pakai link persensi, kita pakai persensi otomatis ya dari Microsoft Teams. Bu Nurul Hidayah, rekaman seolah kami share seperti biasa Ibu di channel YouTube Sang Pengajar. Kemudian pertanyaan dari Pak TH, untuk legalitas sertifikat, apakah nomor sertifikat, tanda tangan, dan stempel dalam bentuk PNG harus disiapkan dulu di template sertifikatnya? Ulangi Pak, bisa tadi suara Bapak kecil di akhir. Oke, terkait legalitas sertifikat, apakah kemudian nomor sertifikat, tanda tangan, stempel itu harus disiapkan dulu di template yang DOCX? Boleh ya. Banyak pilihan sih Bapak Ibu, jadi misalnya di sini mau disediakan kalau misalnya kayak tanda tangan bisa, itu kan tanda tangan mungkin bisa, stempel. Kalau nomor kalau berbeda-beda ya berarti harus dibuat ya di plain text biar connect sama Excelnya. Jadi bisa, ini kan kosongan tapi Bapak Ibu bisa menambah gambar misalnya, misal misalnya insert picture. Mohon maaf itu kalau ada bunyi-bunyi. Oke, secara prinsip gambar di insert tetap jalan ya Pak untuk Ya, proses tetap jalan. otomasi ini. Oke.
Mumpung belum lupa, nanti sebelum ke pertanyaan yang ingin saya lisan, sudah ada yang raise hand. Saya tak menambahkan bertanya Pak, karena tadi menggunakan fitur developer, biasanya itu kaitannya dengan jenis tipe file yang makro itu ya, tipe makro. Apakah penyimpanannya tetap di OCX atau diarahkan ke makro enable itu Pak, penyimpanan file word-nya? Tetap DOCX, Pak. Tetap DOCX. Nah, ini hanya untuk memunculkan developer ini untuk bisa kita aktifkan dia menjadi plain text saja sebenarnya. Oh gitu, deh. Pak Adi Kuswanto sudah melambaikan tangan, kami persilakan menyalakan mikrofon. Monggo Mas Adi. Oke, makasih Pak Agus. Ini yang saya tanyakan tadi, membuat di Excel-nya tadi kan di apa? Ada sheet 1, kemudian ada sheet 2 gitu. Jadi misalnya tidak bikin VLOOKUP itu langsung dari Bagaimana? Dari hasil input dari formnya, tanpa VLOOKUP tadi loh, itu bisa enggak langsung dimasukkan gitu. Nah, tanpa itu. Langsung ke sheet 1 maksudnya, Pak? Iya, bisa. Bisa enggak? Bisa, cuman ini kan nanti dia butuh tetap harus di tabel berbeda. Ini kan datanya sudah valid nih misalnya. Ini ada 100 siswa Bapak Ibu, datanya sudah ada. Nah, sedangkan yang mengisi form kan bisa jadi kurang dari 100, bisa jadi lebih dari 100. Jadi itu nantinya ya harusnya di ini yang berbeda, ini jadi file yang ini jadi data Bapak Ibu yang Bapak Ibu miliki, datanya ini. Sedangkan forms itu kan hanya untuk, nah seperti ini kan bisa jadi ada beberapa kali pengunduhan. Ini datanya kan sudah lebih dari 3 nih, data penginputannya. Ini sudah lebih dari 3. Jadi bagaimana tuh Pak? Nanti dia akan menambah per baris sih. Nambah per baris, kemudian dia merujuk kemana? Yang lainnya dia merujuk ke sheet satunya. Oke. Enggak, maksud saya gini, ini bagian ini paham. Maksud saya misalnya gitu. Misalnya ini tidak ada database-nya dulu. Artinya langsung dari form itu loh. Oh, bisa. Nah, maksud saya itu. Bisa gitu. Bisa Pak. Jadi malah lebih enak kan, maksud Bapak berarti ini sebentar. Berarti kita tidak misalnya Bapak buat forms terus itu email konfirmasi gitu ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Ya, bisa. Berarti langsung Pak, langsung seperti tadi. Kalau memang mau email konfirmasinya dalam bentuk PDF, ya berarti pakai cara tadi. Tapi kan bisa jadi email konfirmasinya Bapak tidak dalam bentuk PDF. Misal hanya teks saja, nah berarti tidak perlu sampai tadi. Tapi atau oke deh kita, ya, pengennya sih yang begini sih biar lebih interaktif. Kalau yang tadi apa misalnya, berarti kan nantinya, sebentar tadi, ini. Dari sini dijadikan PDF ya berarti sama nih, cuman mungkin tidak semuanya diambil, tinggal kodirect sama emailnya. Mungkin nanti ditambahkan di formnya ada nama dan lain-lain. Nah, data yang ini nanti dimasukkan ke dalam PDF. Nanti flow-nya sama saja Pak. Dia mengambil ininya saja nanti. Datanya saja nanti disesuaikan sama yang diinput di sini. Sama Pak, bisa Pak kalau yang itu Pak. Oke, makasih Pak. Sama-sama Pak. Oke, makasih. Baik, demikian pertanyaan dari Pak Adi Kuswanto. Pak Yandri, mau dilanjutkan demonya dulu atau kita beralih kalau masih ada raise hand? Mas Adi bisa menurunkan tangannya, oke, diturunkan dulu atau saya bantu turunkan biar nggak capek. Get response detail. Sudah Pak. Oke. Ada Pak Purwo yang melambaikan tangan, Pak raise hand. Pak Purwo, raise hand, monggo. Kami silakan.
Pak Purwo, jadi ada pertanyaan yang sudah raise hand. Kalau tidak, kita kembali ke pertanyaan di menu chatting. Jika ada, Pak Gusnul Hadi ditunggu versi YouTube. Insya Allah Pak akan kami share juga. Pak Yandri mungkin bisa melanjutkan di 15 menit waktu yang tersisa. Oke Pak, semoga dengan menunda cara ini kita membuat listnya saja dulu. Semoga bisa membantu, semoga kita menunda beberapa detik biar terinput dulu tabelnya tabel 2. Wah ini cuma nulis saya kan. Waduh, cepet banget ya. Semoga kita lihat ada perubahan. Wah ini sudah ada Pak. Baik Pak Yandri, sip, sudah muncul. Tapi kok cuma nama lengkap ya? Sebentar. Ini ada yang salah nih. Tadi sudah didapat. Sertifikat. Bisa. Jadinya bisa nganter nanti. Kowe ngerti dhewe to, Abi kaya ngopo? Tapi enak aku.
Baik Bapak Ibu, mohon bersabar karena beberapa komentar di menu chatting karena suaranya hilang karena saya cek Pak Yandri memang mematikan mikrofonnya. Pak Yandri, betul ya? Iya Pak, takutnya ribut di belakang kedengaran. Oke. Begitu Bapak Ibu karena memang di lokasi narasumber hari ini barengan dengan ada kerja ya di samping rumahnya sehingga suara tadi cukup berpengaruh di ruang meeting kita ini. Pak Yandri mungkin kalau memang belum ketemu tidak masalah, justru ini menunjukkan ke teman-teman memang potensi error flow ataupun kesalahan langkah itu sangat mungkin terjadi. Mungkin nanti bisa diberi tutorial yang ketika menghadapi seperti ini Pak Yandri kalau memang saat ini belum bisa ditemukan titik kesalahannya. Atau monggo kami aturkan ke Pak Yandri di sisa waktu yang ada. Iya. Saya bentar ini tak cobain dulu ini Pak. Ini nilai nomor anggota kode rek. Ini jadi emailnya. Kemudian nama lengkap jadi nama. Nah ini gimana nih? Ini yang flow create file, di create file. Bagaimana tadi Pak? Yang di sisa waktu kalau memang masih memungkinkan ditemukan posisi yang salah mungkin bisa dilanjutkan, namun apabila terpaksanya belum malah justru menunjukkan ke peserta bahwa kesalahan dalam program flow-nya itu sangat mungkin terjadi dan itu menjadi PR bersama ya, nanti bagaimana menemukan kesalahan itu mungkin nanti bisa disusul dengan tutorial Pak Yandri terkait contoh ini tadi Pak. Saya yakin hanya karena mungkin kesalahan di beberapa langkah saja sehingga masih sangat memungkinkan untuk flow yang dibuat ini nanti bisa diselesaikan. Atau monggo kalau Pak Yandri menawarkan solusi lain. Ya ini kan pilihannya Bapak Ibu, kalau misalnya kita coba dulu lihat ini, semoga tampilannya berbeda. Jadi pada dasarnya ini waktu. Jadi ini akan kita coba. Waktu dia ketika memproses, nah ini sudah ada bisa. Jadi Bapak Ibu, kita akan coba lagi ya, Ini 101 benar ya, 101 itu atas nama Rianris amat baik, ini juga ke Rianris. Kita akan cek di sini sama apa enggak. Rianris amat baik. Nah ya. Jadi begini Bapak Ibu. Kita coba sekali lagi aja Pak ya. Ini dengan Silakan Pak. Dengan misal 1003, kemudian ini ke Rianris lagi dia ya, rianris@gmail.com 1003 ya Pak. Ini tadi kita kan 1001. Ini saya coba setnya dengan 1003. Ini sudah tidak muncul. Kita akan lihat di sini. Ini masih ke Rianris, ke email yang sama, tetapi isi datanya berbeda sih. Semoga, nah ini sudah ada. Tadi 1003. Nah, sang pengajar amat baik 1003. Kita akan cek di sini 1003 sang pengajar amat baik. Ya benar, ini ID yang keempat. Jadi begitu Bapak Ibu, alhamdulillah ini jadi mungkin saya bisa dari awal ya. Dari awal bahwa ini
ketika ada respon, ada form yang tersubmit, formnya form sertifikat interaktif ini, kita akan mengambil datanya, data yang terinput. Nah, dari data yang terinput kita akan menjadikan dia sebagai sebuah tabel, akan menambahkan satu baris di tabel yang kita sudah siapkan. Tabelnya yang mana? Tabelnya itu di sini, di data sertifikat tabel 2. Tabel 2 itu yang ini. Nah, jadi dia akan mengisi di sini 1003 sama riandris@gmail.com. Dia yang akan di situ yang ini. Yang ini sama yang ini. Karena yang kita minta kan 2 ini saja. Nah, 2 ini dia akan yang lainnya ini akan diisi berdasarkan VLOOKUP itu kan ya. Dari data ini dia akan menyesuaikan. Yang pertama tadi kita gagal karena dia belum selesai menyelesaikan yang ini. Keburu dia meng-create file Word-nya. Jadi masih kosong, belum ada isinya, dia sudah jadi filenya. Nah, oleh karena itu tadi agak sedikit tricky. Dari sini kita nge-list dulu tabelnya. Jadi tidak langsung diproses ke sini. Dia nge-list dulu tabelnya. Setelah dia nge-list tabelnya yang mana nih yang mau di-list? Tabelnya yang ini. Nah, kemudian mana tadi? Kalau dari list yang ada kita ngambil satu baris. Nah, barisnya yang mana? Barisnya nanti di sini ada key kolomnya. Kita sesuaikan dengan key kolomnya, kita ambil yang keempat. Jadi kan ini berdasarkan list responses. Dia berdasarkan respon yang ada. Responnya ada itu ID-nya berapa? ID-nya 4. Seperti ini Bapak Ibu. Nih. ID-nya ID keempat. Jadi nanti dia akan cocokkan antara ID ini dengan antara ID di sini yang kita respon dengan ID yang di sini. Jadi dia nanti ngambilnya barisnya yang 4. Ini nanti akan unik ini Bapak Ibu. Ini kenapa 3? Ini saya tadi tes menggunakan file sebelumnya, menggunakan inputan sebelumnya sehingga di sini dia terbaca ya dia menggunakan data sebelumnya, data yang ketiga, data ketiga begitu. Tapi ini saya dari tadi baru 4 kali mengisi form. Jadi dia akan membaca berdasarkan ID-nya ini di sini. Jadi dia akan baca berdasarkan ID. Ini cancel dulu. Dari sini kalau sudah selesai data yang diambil dia akan menjadi mapping ke template-nya. Template-nya ini ada predikat bla bla bla, tapi yang diambil ini adalah Bapak Ibu, ini adalah yang diambil, semoga kelihatan. Ini kan ada beberapa Excel ya di sini. Ada add row dan yang diambil ini yang get row-nya, jangan ambil yang lain. Sini saya bisa tunjukkan. Ini ada get row, ada list row present in table, ada add row into table. Jadi yang ambil yang mana? Ngambilnya yang ini, yang get row biar valid sesuai ID-nya. Dia ngambilnya yang itu, ini keempat-empatnya. Ketika datanya sudah ada, kemudian baru dia create file. Jadi ini datanya sudah beres dulu nih, kita sudah tunda. Kita sudah tunda beberapa saat. Dia ambil datanya, dia masukin ke template-nya, dia jadikan file Word. Dari file Word-nya, kemudian baru kita convert ke PDF. File Word-nya yang mana yang mau di-convert? Ini sertifikat 01, bukan sertifikat, bukan file sertifikatnya, tapi sertifikat 01 yang ini, yang dijadikan sudah jadi file ini. Kalau di sini kan template-nya. Nah, ini dia ambil jadikan PDF, tapi tidak langsung jadi file. Dia langsung kirim. Email pengirimnya ini juga menggunakan yang get row, email pengirim. Jadi kita ambilnya dari sini, dari yang terakhir ini, dari get row. Datanya sama seperti yang tadi lah. Kira-kira begitu Pak. Alhamdulillah akhirnya bisa terselesaikan begitu. Saya senang sih kalau pas ada masalah kayak gini jadinya bisa. Walaupun tadi deg-degan juga sebenarnya. Oke, Bapak Ibu luar biasa, narasumber kita kali ini sudah mendemokan setidaknya 2 ya, yang tadi cukup sederhana dengan pola sertifikat yang dari data Excel ke Word lalu terkirim dalam bentuk PDF. Nah ini lebih interaktif dengan pemicunya adalah isian form
kan juga ada isian data berupa VLOOKUP gitu ya. Sehingga Bapak Ibu dengan 2 contoh yang diberikan nanti bisa membuat berbagai flow yang lain. Tadi sudah ditunjukkan narasumber, banyak sekali flow yang bisa kita coba. Silakan dicoba saja Bapak Ibu, banyak sekali yang bisa kita manfaat dari aplikasi yang luar biasa dahsyatnya ini, Power Automate. 2 menit Pak Yandri untuk closing statement, monggo Pak Yandri. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Agus sang pengajar sudah mengundang saya. Ini luar biasa, maksudnya saya merasa ini ya, apa ya namanya biasanya, merasa beruntung bisa hadir bersama Bapak Ibu. Semoga bermanfaat dan dapat dimanfaatkan. Ini mungkin masih agak jarang gitu. Mungkin dari sang pengajar bisa membentuk apa ya, jadi ada kelompok sendiri gitu, itu Power Automate, bisa saling tukar-tukar. Atau mungkin ada yang mau request misalnya, boleh nih, saya soalnya biar lebih ini lagi nih, kalau ada request kira-kira mau buat begini ya, nanti biar kita sama-sama coba. Karena ya itu, saya berdasarkan kebutuhan sih, jadi ketika butuh yang begini cari baru buat. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada kebutuhan lain lagi, boleh tuh misalnya kita sama-sama coba, nanti siapa yang duluan dapat di share caranya, biar kita sama-sama berkembang lah. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih sudah diperkenankan hadir dan berbagi di sini. Ditunggu nanti waktunya di Maluku Belajar, teman-teman dari Jawa Tengah. Oke, terima kasih Pak Yandri Suyono, luar biasa hari ini sudah berbagi kepada kita semua Bapak Ibu, dan mohon berkenan Pak Yandri untuk menuliskan channel YouTube Pak Yandri di menu chatting, karena Pak Yandri ini Bapak Ibu sudah membuat banyak sekali tutorial termasuk Power Automate ini. Bapak Ibu kalau nanti menunggu rekaman dari meeting sang pengajar ini mungkin masih 1-2 hari ke depan, di tengah waktu kami harus produksi video rekaman ini, monggo nanti bisa pantau dulu di channel YouTube Pak Yandri Suyono. Mohon berkenan Pak Yandri untuk menuliskan di menu chatting, sehingga nanti teman-teman bisa langsung ke TKP untuk belajar langsung. Nah ini Bapak Ibu di menu chatting Pak Yandri sudah mengirim link channel YouTube-nya, monggo langsung bisa belajar banyak dari sana. Kalaupun ada usulan seperti yang tadi disampaikan, tuliskan saja di komentar videonya, atau bisa tuliskan juga di chatting ini kalau ada request ya, nanti untuk bisa dicoba oleh Pak Yandri dan kita semua. Siapa yang dapat duluan ya bisa berbagi. Pak Yandri, ada peserta yang menanyakan redeem code, mohon maaf saya lupa untuk konfirmasi, biasanya minta untuk sediakan redeem code. Jika memungkinkan nanti Pak Yandri biar menyediakan Bapak Ibu dan dituliskan di menu chatting ini gitu. Hari ini luar biasa, ada 130 sekian Pak Yandri tadi peserta yang bergabung. Sekali lagi terima kasih sudah berkenan memberikan pencerahan materi di webinar Sang Pengajar bersama Guru Inovatif Jawa Tengah. Semoga menjadi catatan kebaikan Pak Yandri dan keluarga. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas banyak kekurangan Bapak Ibu semua. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus, ini nggak ada presensinya ya? Nggak ada link presensi? Presensi otomatis Ibu sudah kami jelaskan. Oh ya udah. Terima kasih Pak Agus, terima kasih semuanya untuk materinya. Iya Ibu.